Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. So, let's go! Pertama-tama, bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 66. Ayo membaca. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Macam-macam energi sebagai berikut. Ada energi bunyi, energi panas, dan energi listrik. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti berikut. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Kemudian energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan menjadi panas. Kemudian energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan panel surya. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya penggunaan alat pengering rambut atau hair dryer. Yang terakhir, energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya menabuh gendang atau bertepuk tangan. Begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang, bersama kelompokmu, temukan contoh-contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, adik-adik tuliskan contoh-contoh lain perubahan energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Misalkan kakak kasih contoh. Yang pertama, bentuk perubahan energinya yaitu energi listrik menjadi energi panas. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu rice cooker, pemanggang listrik, pemanas air listrik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin, blender, mesin bor, lift atau elevator, tangga berjalan, mixer, motor listrik, mesin jahit, penyedot debu, dan mesin cuci. Yang ketiga, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, menggosokkan telapak tangan, berjalan kaki yang jauh, bermain perosotan, ban sepeda dan aspal saat mengerem, dan membuat api dengan batu. Yang keempat, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, panel surya. Yang kelima, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, bertepuk tangan, getaran pita suara manusia, drummer memukul drum, memetik gitar, lebah berdengung, derap langkah, dan lain-lain. Bisa adik-adik tambahkan sendiri. Setelah itu, buka buku adik-adik pada halaman 68. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya. Berikut ini. Ini adik-adik baca untuk menambah pengetahuan. Kemudian, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Pertanyaan yang pertama, apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Jawabannya, pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik
yang mengubah energi surya menjadi energi listrik? Pertanyaan yang kedua, apakah panel surya itu? Jawabannya, panel surya adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Pertanyaan yang ketiga, perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Jawabannya, perubahan yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya adalah perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Ayo mengamati pada halaman 69. Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Identifikasikan perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari orang di sekitarmu. Ceritakan secara tertulis pada kolom berikut. Jadi adik-adik tuliskan apa itu perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitar adik-adik. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitarku. Di sekitar kita banyak sekali contoh perubahan energi. Misalnya saja, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Digunakan pada penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak dimanfaatkan pada penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Perubahan energi gerak menjadi energi panas dimanfaatkan pada ban sepeda. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik dimanfaatkan pada panel surya. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dimanfaatkan oleh pemain drum. Nah, misalkan seperti itu, bisa adik-adik buat sendiri kalimatnya biar lebih bagus, sekreatif adik-adik. Setelahnya, ayo mencoba. Banyak contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi, yaitu kapal otok-otok, mainan kapal uap. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional berbahan baku seng dan merupakan mainan kebanggaan anak Indonesia. Cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapal. Bahan dan cara membuatnya sebagai berikut. Alat dan bahannya ada seng, gunting seng, spidol, tang, cat besi, dan kuas. Kemudian langkah kerjanya, pertama-tama buat gambar pola badan kapal pada seng menggunakan spidol. Kemudian buat pola ruang pembakar. Potong semua pola menggunakan gunting seng. Mintalah bantuan orang tua, guru, atau orang dewasa yang mendampingi untuk melakukannya. Jangan melakukannya sendiri. Kemudian buat saluran pipa panjang knalpot dari seng yang digulung. Rangkailah kapal dan rekatkan tiap-tiap bagian dengan membuat tekukan pada seluruh bagian tepinya. Warnailah kapal menggunakan cat besi. Warnai sesuai seleramu. Cara memainkannya sebagai berikut. Yang pertama, isi air pada 2 pipa yang ada di bagian depan perahu. Masukkan minyak goreng dan sedikit kapas ke wadah pembakaran yang berfungsi sebagai pembakar. Kemudian, nyalakan pembakar yang sudah diisi kapas dan minyak goreng. Setelah kapal panas akibat pembakaran, maka kapal mainan akan mulai bergerak dan akan mengeluarkan bunyi otok-otok, otok-otok. Silahkan mencoba. Setelah adik-adik mencoba membuat mainan tadi, saatnya adik-adik mengerjakan kesimpulan. Yang pertama, perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? Jawabannya, perubahan energi yang mampu mendorong kapal bergerak
adalah perubahan energi panas menjadi energi gerak. Kemudian nomor 2, apakah fungsi kapas dan minyak goreng? Jawabannya, kapas berfungsi untuk menyerap minyak goreng dan juga sebagai sumbu, sedangkan minyak goreng berfungsi sebagai bahan bakar kapal. Nomor 3, apa yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Jawabannya, jika tidak ada kapas dan minyak goreng, maka tidak ada pembakaran, sehingga tidak ada perubahan energi. Hal tersebut mengakibatkan kapal tidak bisa bergerak. Kemudian adik-adik lihat pada halaman 72. Ayo berlatih. Sumber energi akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia, seringkali mengalami proses perubahan energi. Coba carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak berikut. Ini laporan hasil wawancaranya, contohnya kotak seperti ini. Kan adik-adik disuruh membuat laporan hasil wawancara mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Ini kakak kasih contoh. Nama itu diisi nama adik-adik. Misalkan namanya Udin. Kemudian pertanyaan yang diajukan, apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Dan hasil wawancaranya itu ada 10. Yang pertama, itu adik-adik terserah memilih narasumbernya itu siapa aja. Misalkan narasumber yang pertama orang tua. Perubahan energinya gas LPG ke panas. Manfaatnya yaitu untuk memasak. Kemudian narasumber yang kedua, ketua RT. Perubahan energinya energi listrik menjadi energi gerak. Manfaatnya misalnya berfungsi untuk sebagai mesin bor kayu yang digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Narasumber yang ketiga, keponakan. Perubahan energinya energi cahaya menjadi energi listrik. Manfaatnya yaitu panel surya yang digunakan sebagai sumber energi listrik. Narasumber yang keempat, tetangga. Perubahan energinya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Manfaatnya kipas angin misalnya yang digunakan untuk menyejukkan ruangan. Narasumber yang kelima, teman sekelas. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Manfaatnya yaitu oven yang digunakan untuk memanggang roti. Narasumber yang keenam, anak tetangga. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Manfaatnya yaitu mesin blender yang digunakan untuk menghaluskan bahan makanan. Narasumber yang ketujuh yaitu kakak. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Manfaatnya yaitu lampu yang digunakan sebagai sumber penerangan. Narasumber yang kedelapan, adik. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Manfaatnya yaitu mainan mobil-mobilan. Narasumber yang kesembilan, paman. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Manfaatnya kegiatan tepuk tangan atau bertepuk tangan. Narasumber yang terakhir, bibi. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Manfaatnya yaitu alat musik drum yang digunakan untuk mengiringi lagu.
Kemudian kesimpulannya bisa adik-adik buat sendiri atau kakak kasih contoh seperti ini. Kesimpulan, banyak pemanfaatan perubahan energi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perubahan energi tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga dapat membantu adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.